Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari mata kuliah Bahan Alam Non-Tumbuhan dengan anggota Liis Prihatini, Nugroho Aji Mulyana, dan Huspatul Khoriah akan memaparkan materi mengenai Sera alba dan Sera flava. Malam lebah merupakan hasil proses metabolisme dari kelenjar malam yang dimiliki lebah. Hasil metabolisme tersebut diekskresikan melalui ruas-ruas bagian abdomen. Pada abdomen terdapat lapisan halus di mana terdapat sel yang mengekskresikan lilin melalui pori. Sifat dari lilin lebah pada suhu yang relatif rendah atau dingin akan berbentuk padatan yang keras namun mudah dipatahkan atau mudah pecah. Pada suhu kamar, lilin lebah menjadi beku dan sedikit lunak. Sedangkan pada suhu 85 derajat Fahrenheit, keadaan lilin menjadi lunak tetapi tidak lengket jika dipijat dengan tangan. Lilin lebah memiliki warna yang bervariasi, mulai dari putih, kuning, orange, hingga coklat keabu-abuan. Sera alba menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 3 halaman 140. Sera alba diperoleh dari sarang lebah Apis mellifera L atau spesies lainnya. Untuk pemberian sera alba yaitu zat padat, lapisan tipis bening, putih kekuningan, dan bau khas yang lemah. Untuk kelarutannya yaitu praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol 95%, larut dalam kloroform, larut dalam ether, dan dalam minyak lemak, dan juga dalam minyak atsiri. Untuk suhu leburnya yaitu 62 derajat Celcius sampai 64 derajat Celcius. Kemudian untuk bilangan ester 70 sampai 80 yaitu perbandingannya yaitu antara bilangan asam 3,3 sampai 4,2. Kemudian jika pada penetapan bilangan penyabunan 88 sampai 104, prosedur kerjanya yaitu dengan menimbang seksama 5 mg, kemudian dididihkan dengan 25 ml kalium hidroksida etanol 1N selama 75 menit. Kemudian dititrasi selagi panas dengan asam klorida 1N menggunakan indikator larutan phenolphthalein. Kemudian untuk penetapan asam lemak, damar, dan malam Jepang yaitu prosedur kerjanya yaitu dengan mendidihkan 5 gram dengan 80 ml air larutan natrium hidroksida 10% bobot per volume selama 10 menit sambil mengganti air yang hilang karena penguapan. Kemudian didinginkan, setelah itu disaring melalui kapas kaca atau asbes. Setelah itu diasamkan dengan asam klorida sampai tidak terbentuk endapan. Untuk penyimpanannya sendiri yaitu disimpan dalam wadah tertutup baik. Kemudian sera alba sendiri yaitu mempunyai kandungan kimia mirisin atau mirisil valmitat, serin, melisin,
hidrokarbon dari parafin, heptakosana, hentrakontana, dan mirisil alkohol. Sera alba sendiri itu mempunyai khasiat atau penggunaan jika dalam industri kosmetika, yaitu dapat digunakan sebagai jatan bahan lotion, krim dingin, dan lipstik, dan jika pada industri farmasi dapat digunakan sebagai jatan bahan pelepas pil, pembuatan salep, bahan pembuatan plester, dan kain pembalut. Kemudian kegunaan lainnya dari sera alba sendiri yaitu dimanfaatkan untuk campuran bahan-bahan tahan air atau waterproof, dan juga bisa sebagai perekat, bisa sebagai jatan bahan cairan tinta, jatan bahan campuran pensil, dan jatan bahan campuran semir. Berikutnya adalah cera flava, dikutip dari Farmakope Indonesia, jilid 3 halaman 140. Cera flava diperoleh dari sarang apis mellifera atau spesies apis lainnya. Cera flava juga mengandung lebih kurang dari 70% ester, terutama meritil palmitat. Di samping itu, cera flava juga mengandung asam bebas, hidrokarbon, ester kolesterol, dan zat warna. Pemberian dari cera flava yaitu zat padat coklat kekuningan, bau seperti madu, agak rapuh jika dingin, menjadi elastis jika hangat, dan bekas patahan buram dan berbutir-butir. Kemudian kelarutan cera flava yaitu praktis tidak larut dalam air, suka larut dalam etanol 95%, larut dalam kloroform, eter hangat, minyak lemak, dan minyak asiri. Suhu lebur cera flava yaitu 62 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Kemudian penetapan bilangan asam pada cera flava dengan menimbang sesama 5 gram, kemudian dilarutkan dalam 20 ml etanol mutlak mendidih yang telah dinetralkan terhadap larutan fenolftalein, kemudian dititrasi dengan kalium hidroksida, etanol 0,5, kemudian menggunakan indikator larutan fenolftalein. Penetapan bilangan penyembuhan sera flava dengan menimbang seksama 5 mg, kemudian dididihkan dengan 25 ml kalium hidroksida, etanol 1 normalitas selama 75 menit. Titrasi selagi panas dengan asam klorida 1 normalitas menggunakan indikator larutan fenolftalein. Kemudian penetapan asam lemak, damar, dan malam Jepang pada sera flava dengan mendidihkan 5 gram yang ditimbang seksama dengan campuran 40 ml larutan natrium hidroksida dan 40 ml air, kemudian dididihkan selama 40 menit sambil mengganti air yang hilang karena penguapan, didinginkan, dan asamkan dengan asam klorida hingga bereaksi asam terhadap kertas lakmus, tidak terjadi kekeruhan. Kemudian penetapan seresin parafin dengan menimbang seksama 3 gram zat uji. Kemudian masukkan ke dalam tabung 100 ml dan tambahkan 30 ml larutan yang mengandung larutan pada suhu
bawah 15 derajat Celcius, seberat 40 gram kalium hidroksida dalam 900 ml etanol 95%. Bebas aldehida. Kemudian hangatkan hingga suhu 20 derajat Celcius dan tambahkan etanol 95%. Bebas aldehida hingga 1000 ml. Kemudian reflux selama 2 jam antara suhu 80 derajat Celcius dan 65 derajat Celcius. Kemudian untuk penyimpanan ceraflava yaitu disimpan dalam wadah tertutup baik. Khasiat dan penggunaan ceraflava yaitu dalam industri kosmetika itu sebagai lotion, krim, dan lipstick. Di industri farmasi itu sendiri, ceraflava itu bisa digunakan sebagai bahan dasar pelukis tir, pembuatan salep, bahan pembuatan plester, dan kain pembalut. Cera alba dan cera flava biasa digunakan sebagai bahan dasar salep senyawa hidrokarbon atau dasar salep berlemak. Salep senyawa hidrokarbon yang dimaksud untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit dan bertindak sebagai pembalut penutup. Salep senyawa hidrokarbon ini digunakan terutama sebagai emolien, sukar dicuci, tidak mengering, dan tidak tampak berubah dalam waktu lama. Berikut adalah salah satu contoh pembuatan sediaan berupa krim yang mengandung cera alba. Bahan yang digunakan ya yang sama sampai, kemudian stick es krim, porselin, rata-rata, perkamen, lipat tetes, kaki 3, spiritus, sukur, kemudian timbangan, timbangan menggunakan kasar dan timbangan menggunakan halus. Pertama yaitu cara timbangan terlebih dahulu, yaitu pertama timbangan kasar, setelah timbangan halus. Selanjutnya yaitu cara terlebih dahulu tahun porselin yang menggunakan batu bara. Ya. Pertama-tama yaitu timbang asam cera sebanyak 3 gram. Kemudian ditimbang selanjutnya yaitu cera alba sebanyak 0,4 gram. Selanjutnya ditimbang aselin alba sebanyak 1,6 gram. Selanjutnya yaitu ditimbang propileng glikol sebanyak 1,6 gram. Selanjutnya ditimbang nipagin sebanyak 24 mg. Dan nipasol sebanyak 0,01 gram. DA sebanyak 0,45 mg. Kemudian panaskan mortir. Kemudian dimasukkan cera alba, aselin alba, dan asam stearat ke dalam campur porselin. Kemudian di atas panas, tunggu hingga mencair. Kemudian hingga merata dan panas. Kemudian membawa dua liter. Kemudian diletakkan di atas meja. Dimasukkan taburan ke dalam mortir yang dipanaskan tadi. Ganti. Selanjutnya dimasukkan propileng glikol sedikit demi sedikit. Lalu terus sampai merata dan sampai menjadi masak. Dengan menggunakan air panas hingga mengharum. Kemudian dimasukkan di tangan sedikit demi sedikit. Lalu terus timbang bagian.
kemudian dimasukkan PA sebagai sedikit setelah berbulan berikut. Kemudian dimasukkan aqua sedikit demi sedikit, lalu beres hingga dapat tembak merah. Setelah itu, kemudian dipetisi oleh menurut saya sebagai pewangi dari krim ini. Kemudian dimasukkan krim yang telah jadi di dalam pot krim. Inilah krim yang kami buat sebanyak 20 gram dengan menggunakan parfuma tersebut yang kami jelaskan sebelum melakukan pembuatan produk ini. Nah, tadi adalah salah satu cuplikan video pembuatan vanishing cream yang dimana terdapat cera alba sebagai salah satu bahan di dalam formulanya. Dalam pengaplikasiannya, cera alba atau cera flava yang akan digunakan harus dilebur terlebih dahulu di atas penangas air. Bahkan mortir dan stemper yang akan digunakan harus dalam keadaan panas. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar sediaan krim atau salep yang akan dibuat agar tidak pecah. Berikut adalah beberapa produk yang menggunakan cera alba dan cera flava. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.